Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kali ini kita memasuki bab asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah. Apa itu asy-syafa'ah? Syafa'at atau memberi syafa'at. Asy-syafa'ah asal maknanya adalah pertolongan, bantuan, melakukan sesuatu yang baik untuk kebaikan orang lain, untuk kemaslahatan orang lain. Itu namanya syafa'ah. Ada seseorang harus membuat KTP. Kemudian kita tahu bahwa orang ini tidak bisa melakukan pendaftaran KTP-nya sendiri, maka kita bantu. Kita antarkan sehingga dia bisa sampai punya KTP. Ini saya memberi syafaat. Ini dalam masalah keduniaan. Seorang anak memiliki kekurangan dalam sebuah pelajaran. Dengan kekurangannya itu kemudian menjadikan dia tidak naik kelas. Lalu dengan cara saya bantu dia untuk melakukan sesuatu yang dalam kapasitasnya dia mampu. Lalu saya sampaikan kepada kepala sekolah bahwa anak ini walaupun tidak mampu di bidang ini, tapi kemampuannya di bidang yang lain besar. Maka saya telah membantunya untuk naik kelas. Ini namanya syafaat. Dalam masalah keduniaan, seperti itu gambarannya. Di akhirat nanti kita sangat membutuhkan syafaat. Mengandalkan amalan kita sendiri belum tentu selamat. Di padang mahsyar nanti semua manusia berdiri dalam jangka waktu yang sangat lama. Semuanya membutuhkan pertolongan agar persidangan akbar segera dilaksanakan. Nasib masing-masing ditentukan. Siapa yang kemudian memiliki kapabilitas untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar persidangan segera dimulai. Manusia berdatangan kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Bahkan Allah telah memuliakanmu dengan menciptakanmu dengan tangannya langsung. Dan engkau ditempatkan di surga. Tolong kami. Apa kata Adam alaihissalam? Aku telah melakukan sebuah dosa yang menjadikan aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini Allah sangat marah. Tidak pernah marah sebesar ini, sebelum ini, dan setelah ini tidak akan marah seperti ini lagi. Aku tidak mampu. Silahkan datang ke Nuh. Datang ke Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nuh dilempar ke Ibrahim. Dari Ibrahim ke Musa. Dari Musa ke Isa. Sampai kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimintai bantuan, dimintai syafa'ah, maka kata beliau alaihi salatu wassalam, "Na'am, ana laha, ana laha." Memang itu kapasitasku. Itu adalah kapabilitasku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bersujud di bawah arsy
dan diilhami oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai al-asmaul husna untuk bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon agar persidangan akbar segera dimulai. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengangkat kepalanya, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, silahkan minta, kamu akan diberi, washfa' tushaffa', dan silahkan berikan syafaat, kamu diizinkan untuk memberikan syafaat. Allahu Akbar. Ikhwas sekalian, demikian pengertian syafaat sekilas. Kita sekarang memasuki pembahasan dalil-dalil yang disuguhkan, dihadirkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang syafaat. Babus syafaati wa qawlillahi azza wa jal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi wali wala syafi' la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir, dan peringatkan, berikan peringatan dengan Al-Quran. Berikan peringatan kepada siapa? Alladzina yakhafun, kepada orang-orang yang memiliki rasa takut, bahwa mereka ayyuhsyaru ila rabbihim, mereka pada hari nanti akan dikumpulkan. Pada saat itu laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Pada hari tersebut manusia tidak memiliki satupun penolong dan tidak akan ada yang memberikan syafaat tanpa Allah Azza wa Jalla, selain Allah Azza wa Jalla. Diharapkan dengan demikian la'allahum yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwas sekalian, ayat ini mengingatkan kita agar waspada akan dahsyatnya suatu hari di padang mahsyar nanti. Keadaan yang sangat menakutkan, menyeramkan. Kita semua dari sekarang harus waspada. Segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mari kita rajut benang-benang takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, dari masalah-masalah yang paling kecil sampai masalah yang besar. Karena amal soleh kita itulah yang bisa kita andalkan nanti, bukan orang lain, bukan amal orang lain. Dan tanpa seizin Allah Azza wa Jalla, syafaat itu tidak akan terjadi. Di dalam sebuah kitab berjudul Qurratul Uyun disebutkan asy-syafa'atu naw'an. Syafaat itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, yang pertama syafa'atun manfiyatun fil Qur'an. Syafaat yang tidak mungkin terjadi. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan banyak ayat. Syafaat manfiyah ini, syafaat yang tidak mungkin terjadi, adalah asy-syafa'atu lil kafir wal musyrik. Syafaat untuk diberikan kepada orang kafir dan musyrik itu mustahil, gak mungkin terjadi. Meskipun anaknya sendiri adalah seorang kiai, meskipun orang tuanya sendiri adalah seorang ustaz, tidak ada saling memberi syafaat apabila subjek maupun objek atau salah satunya adalah kafir atau musyrik.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Khawatirlah kalian terhadap nasib kalian sebelum datangnya suatu hari di mana saat itu sudah tidak mungkin lagi ada transaksi. Dosa kita ditebus gitu pakai uang dolar, enggak. Pakai emas batangan, tidak mungkin. Tidak ada transaksi. Wala khullatun, juga tidak ada pertemanan, persahabatan kental atau soulmate. Mentang-mentang kita adalah seorang soulmate, kawan setia seorang ustadz, pendukung, loyalis seorang kiai, habaib. Tidak ada. Itu nggak bermanfaat. Nggak ada manfaatnya yang seperti itu. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Ini maksudnya apa? Apabila salah satu atau bahkan dua-duanya adalah musyrik atau kafir. Maka dukung-mendukung, perhatikan Anda mendukung siapa? Anda didukung oleh siapa? Dalam masalah-masalah dunia ini. Kedekatan kita dengan seseorang belum tentu bisa menjadikan kita selamat di akhirat nanti. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjadikan kita harus mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh. Mengandalkan amal-amal soleh kita, keimanan kita, ketakwaan kita sendiri. Tidak mengandalkan kedekatan kita dengan siapa. Wa qawlihi qul lillahi syafa'atu jami'a. Juga dalil yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, lillahi, hanya milik Allah urusan memberi syafaat. Hanya Allah yang punya kendali. Jami'an. Baik menentukan ini pantas memberi syafaat dan ini pantas diberi syafaat. Antara yang memberi dengan yang diberi, semuanya dalam kendali aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah tidak ridha, tidak terjadi. Tidak akan terjadi saling memberi bantuan di akhirat nanti kecuali dengan izin dan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sebutkan bahwa salah satu bentuk syafaat adalah syafaat yang tidak mungkin terjadi, yaitu apabila sang pemberi ataupun yang diberi syafaat, salah satunya atau bahkan dua-duanya merupakan musyrik atau kafir. Macam yang kedua adalah an-naw'u tsani syafa'ah, asy-syafa'ah allati athbataha al-Qur'an, yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Artinya di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwasanya pihak-pihak tertentu, yaitu yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa memberi syafaat, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pihak-pihak tertentu diberikan syafaat. Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat kepada orang tersebut, yaitu jika Allah meridainya, yaitu jika tidak musyrik, tidak kafir. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Hanya Allah yang punya kendali syafaat. Baik yang memberi maupun yang menerima syafaat, semuanya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, wa qawlihi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, tidak bisa memberi syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Ini terkait dengan siapa yang berkapasitas untuk memberi syafaat, memberi bantuan. Wa qawlihi wa kam mim malakin fis samawati. Dalam surah An-Najm ini, wa kam mim malakin, dan betapa banyak malaikat fis samawat, di berbagai lapisan langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun, illa, kecuali mim ba'di, setelah
ayyadzanallahu, Allah izinkan kepada pemberi syafaat, liman yasha'u wa yarda, bagi objeknya yang diberi syafaat adalah yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Perhatikan dua hal ini. Ini menunjukkan bahwa ada syafaat yang mutawaqqa'ah, memungkinkan untuk diberi, terjadi syafaat apabila si pemberi syafaat diizinkan oleh Allah Azza wa Jal, dan yang diberi syafaat diridhai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu orang yang tidak kafir, tidak musyrik. Wa qawlihi qul id'u alladhina za'amtum, qul id'u alladhina za'amtum min dunillah, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ud'u alladhina za'amtum min dunillah, silahkan kau panggil berhala-berhala yang kalian kira bisa memberi syafaat selain Allah. Mereka itu la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, tidak memiliki apapun, sekecil cuil pun, sebiji zarrah pun, sekecil tungau sekalipun, mereka tidak memilikinya, kepemilikan, baik di langit maupun di bumi. Ini poin yang pertama, kepemilikan. Orang tuh bisa memberikan sesuatu kalau dia memiliki, kan ya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia memberi sesuatu? Ini yang pertama. La yamlikun. Yang kedua, wa ma lahum fihima min syirkin. Tidak memiliki hak sharing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya kekuasaan, dia tidak punya. Kalau kita dalam urusan dunia, misalnya dalam menjalankan sebuah usaha, bikin perusahaan, mungkin kita memiliki saham. Saya 50%, Anda 50%. Mungkin kita berempat. Saya 25%, yang lain ada 30%, yang lain ada 20%. Ini berarti memiliki hak sharing. Tapi kalau dengan Allah Azza wa Jal, siapa yang punya hak sharing? Nih, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Di langit maupun di bumi, semua makhluk di langit maupun di bumi, tidak ada yang punya hak sharing dengan Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ma lahum minhum min zahir. Tidak ada penolong, tidak ada pendukung dari pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pihak yang diperbantukan kepada Anda sehingga Anda bisa menjadi orang yang berhak memberi syafaat. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan siapapun tidak akan ada yang bisa memberi syafaat. Kalaupun ingin memberi syafaat, memberi bantuan, tidak bermanfaat kecuali jika Anda diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini jelas sekali. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dengan penjelasan dan elaborasi yang begitu indah. Kita dengarkan bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fil kalami ala hadhihi al-ayat, wa qad qata'a Allahu al-asbab allati yata'allaqu biha al-musyrikuna jami'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat tadi memutus harapan orang-orang musyrikin untuk bisa dapatkan syafaat di akhirat nanti. Segala sebab, segala faktor yang memungkinkan orang mendapatkan syafaat dari orang lain terputus dari orang musyrik. Fal musyriku innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan nafa'. Orang musyrik itu menjadi musyrik
dengan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan pihak tertentu. Apakah ahli kubur, orang saleh, orang sakti, atau apa? Karena berharap ada manfaat. Ya. Wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khasratun min hadhil arba'. Dan manusia bisa berharap dapat manfaat dari orang lain kalau orang lain itu punya salah satu di antara 4 sifat ini. Yang pertama, imma malikun lima yuridu abidahu minhu. Lima yuridu abiduhu minhu. Yang pertama, dia pemilik. Kalau yang diminta adalah syafaat, dia pemilik syafaat. Orang musyrik menyembah berhala, apakah berhala itu pemilik syafaat? Kan bukan. Jadi nggak bisa diharapkan. Yang pertama. Fa illam yakun malikan kana syarikan lil malik. Misalnya orang sufi mendekam di kuburan, di samping atau di sekeliling kuburan wali. Dia berharap bahwa wali itu nanti memberi syafaat, memberi bantuan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Atau cuma sekedar wasilah untuk mengangkatkan doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah wali tersebut memiliki hak sharing dengan Allah Azza wa Jalla? Kan tidak. Yang ketiga, fa illam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahira. Oke, tidak memiliki hak sharing, apalagi kepemilikan. Tapi paling tidak dia adalah pendukung. Pendukung dan didukung oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti orang kalau lagi kampanye, ya. Kalau lagi kampanye, kan ada pendukung. Mungkin pendukungnya ini nanti suatu saat akan dapat jabatan. Tapi kalau hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla nggak bisa begitu. Anggaplah seorang wali itu pendukung Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pakai bahasa tanda kutip, bahasa kampanye. Anggaplah seorang waliullah adalah orang yang mendukung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang saleh dan betul-betul menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia hak untuk menolong seperti itu? Kan tidak ada jaminan itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, fa illam yakun mu'inan wala zahiran kana syafi'an 'indahu. Yang keempat adalah bukan pemilik, bukan juga syarik, pemilik hak sharing, bukan juga orang yang didukung oleh Allah Azza wa Jalla. Maka minimal yang keempat adalah diizinkan untuk memberi bantuan. Nah, permasalahannya adalah siapa dulu yang diberikan izin untuk memberi syafaat dan siapa pula yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diberi syafaat. Maka masalah tauhid dan syirik, masalah kufur dan iman ini masalah yang paling mendasar. Amal kita mungkin tidak bisa kita andalkan seluruhnya. Banyak amal kita yang mungkin gugur karena ikhlasnya tercoreng, karena mungkin ada riya dan sum'ah. Mungkin kita juga tidak selalu tepat sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin banyak kelalaian kita. Mungkin sedikit amal kita dan banyak dosa kita. Tapi setidaknya saudaraku, jangan membawa dosa syirik. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bersih dari dosa syirik. Kita bukan orang kafir. Kita mukmin. Kita bukan orang munafik. Ini yang kita jaga. Mungkin amal kita sedikit, dosa kita banyak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin syafaat, maka kemudian kita mendapatkan syafaat di akhirat. Manfaatnya apa buat kita? Mungkin kita bukan orang yang layak masuk surga. Tapi dengan syafaat ini terangkat. Kita jadi lulus ke surga. Mungkin asalnya
kita tidak berhak untuk masuk ke dalam golongan yang lebih tinggi. Tetapi dengan syafaat ini, maka kemudian naik derajat kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini fenomena syafaat. Sungguh harus kita cermati dan telateni. Dan seyogianya kita mengindahkan rambu-rambu masalah tauhid dan syirik. Sehingga syafaat yang sangat kita harapkan ini bisa kita raih. Selanjutnya, qala Abu Abbas, nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihi al-musyrikun, fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakunu 'aunan lillah wa lam yabqa illa asy-syafa'ah. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu ar-rabb. Di dalam ayat ini, kata Abu Abbas, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa selain Allah Azza wa Jalla tidak akan ada yang bisa diharapkan. Orang musyrikin tidak bisa berharap sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya pihak selain Allah yang memiliki hak memberi syafaat, mengatur-ngatur urusan syafaat. Hanya Allah yang punya aturan itu. Atau punya sharing, qistun minhu, bagian prosentase, qistun minhu, punya hak prosentase. Seperti kita dalam membuat perusahaan, ada prosentase. Saya punya saham 25%. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak berbagi saham dalam penciptaan langit dan bumi ini kepada siapapun. Hanya Allah. Maka yang berhak diibadahi juga hanya Allah. Tidak ada profit sharing dalam hal ini. Au yakuna aunan lillahi azza wa jal. Sedikit pun tidak ada orang yang bisa membantu Allah. Tidak ada yang bisa dikatakan saya pendukung Allah, saya adalah pembantunya Allah, saya membantu Allah sehingga Allah bisa berjaya. Tidak ada. Kalau kekuasaan di dunia, seorang presiden atau raja atau apalah namanya, mungkin banyak pendukungnya sehingga pendukungnya berhak diberikan apresiasi jabatan atau apa. Adapun dengan Allah tidak ada. Dan yang keempat adalah hak untuk memberi syafaat. Ini kalau diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan tidak ada manusia yang bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalaupun ada orang-orang atau pihak-pihak yang diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat, syafaatnya pun tidak akan bisa berguna bagi orang musyrik. Ini masalah yang betul-betul harus kita waspadai, saudaraku. Terutama teman-teman kaum muslimin yang memiliki pemahaman tarekat sufiyah. Banyak di antara keluarga kita yang terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman seperti ini. Mereka sangat berharap jika wali atau kiai atau orang-orang salih yang dikaguminya itu ketika sudah dikuburkan dan mereka mengirimkan Al-Fatihah atau surah apa atau sodaqah dan sebagainya, berharap kalau ada cipratan barokah, berharap kalau orang salih ini nanti bisa membantunya. Tidak ada. Kalau Anda tidak kafir, tidak musyrik, maka insya Allah Anda bisa mendapatkan syafaat. Maka dari itu, siapapun kita, waspadai diri kita, apakah kita telah melakukan kekafiran atau kita ternyata terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini yang harus kita waspadai. Fahadhihi syafa'ah
allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafaha al-Qur'anu. Syafaat yang demikian, syafaat antara orang musyrik kafir, baik pemberi maupun penerima, ini syafaat yang tidak mungkin terjadi. Dinafikan oleh Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW memberikan kabar. Wa akhbaran Nabi SAW annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduh. La yabda'u bis syafa'ati awalan. Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapatkan hak izin memberi syafaat itu harus sujud dulu, harus puja-puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Enggak serta-merta kemudian kamu diberi syafaat, kamu diberi izin untuk memberi syafaat. La yabda'u bis syafa'ati awalan. Thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Baru setelah sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, beliau diberikan hak. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an wa man as'adun nasi bis syafa'ati. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, siapa orangnya yang paling berbahagia dengan syafaatmu?" Artinya berhak mendapatkan syafaatmu. Ini patut kita dengarkan semua. Tanggalkan semua jubah kita merasa sebagai orang Muhammadiyah atau NU atau Persis atau apa atau Sufi atau apapun, tanggalkan dulu. Mari kita dengarkan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pertanyaan sangat terkait dengan keadaan kita sekarang. Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Qal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah betul-betul murni tulus dari hatinya. Ini masalah ikhlas. Masalah ikhlas, masalah tauhid. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biiznillah wa la takunu liman asyraka billah. Syafaat ini hanya untuk orang yang ikhlas, untuk Allah. Hanya kepada Allah ibadah kita. Harapan kita gantungkan hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah. Ridho kita hanya karena Allah. Ibadah kita, saum kita, sholat kita, apa semuanya karena Allah. Adakah di antara kita begitu rajin melakukan sholat, baca Al-Quran kalau di kuburan? Karena di hadapannya ada kuburan wali. Sementara dalam keadaan biasa-biasa saja. Ada apa? Di mana keikhlasan hati kita? Apakah benar ketika kita beribadah itu untuk Allah? Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlasi fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adhina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Hakikat syafaat yang dimaksud ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah saja yang yatafaddalu ala ahli al-ikhlas, yang memberikan karunia-Nya kepada ahli al-ikhlas. Fayaghfiru lahum, maka Allah memberi mereka maghfirah, mengampuni dosa-dosa mereka dengan wasilah apa? Dengan perantaraan apa? Biwasitati du'ai man adzina lah, dengan doanya orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jal, an yashfa'a, untuk memberikan syafaat, liyukrimahu, dengan tujuan Allah memuliakannya, wa yanalal maqamal mahmuda, dan mendapatkan posisi yang terpuji. Terakhir, ikhwas kalian,
disimpulkan fasyafa'atu, maka syafaat allati nafahal Quran ma kana fiha syirkun. Syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah pemberian syafaat antar orang kafir dan musyrik. Walihada asbata syafa'ata biiznihi fi mawadhi'. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya syafaat benar akan terjadi itu dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, itu dengan izinnya. Selalu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni, dengan izinnya saja. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kemungkinan pemberian syafaat itu hanya antar orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Intaha kalamuhu. Selesai sampai di sini pembahasan tentang syafaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita surganya dan segala amal, perbuatan dan perkataan yang bisa mendekatkan kita kepada surga. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.